Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadine Isna Monika dengan MPM belakang 118 dari kelas paralel C dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Veteran Jawa Timur. Kali ini dengan materi sequential searching saya akan bahas gimana sih sebelum masuk ke dalam programnya. Apa sih sequential searching itu? Atau dalam bahasa Indonesia disebut pencarian berurutan. Sequential searching ini merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Sequential searching menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Teknik pencarian dari data array yang paling mudah adalah dengan cara sequential searching, di mana dalam array dibaca satu demi satu, diurutkan dari indeks terkecil ke indeks terbesar maupun sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam programnya. Kita step satu persatu. Di sini ada main dan terus ini ada deklarasi variabel n, ix dengan tipe integer dan di sini sudah terinisialisasikan. Terus di sini akan mengeluarkan output berupa kalimat berapa panjang lariknya. Kemudian di sini ada inputan n, kita masukkan berapa panjang larik yang akan kita buat, berapa panjang array-nya, kita masukkan 5. Kemudian di sini ada deklarasi array, namanya itu array A dengan tipe integer. Kita step. Nah, di sini kita masuk ke dalam looping for, di mana ini terdapat I sama dengan 0 to N-1. Looping ini akan menglooping 0 sampai dengan 4. Mengapa 4? Karena kita sebelumnya memasukkan angka 5. Jadi 5 min 1, 0 sampai 4. Jadi meloopingnya 5 kali. Yang di looping itu adalah ini. Array A sama dengan random 10. Maksudnya itu nanti program ini akan mengeluarkan bilangan secara random mulai dari 0 sampai 10 gitu. Nah, ketika I-nya itu 0 dan kita mendapatkan angka 4. Angka 4 ini dari mana? Angka 4 itu dari sini. Diisi dari programnya secara random. Kemudian, nah ini ketika variabel I-nya 1, mendapatkan angka 7, ketika variabel I-nya 2, ini mendapatkan angka 1, ketika variabel I-nya 3, ini mendapatkan variabel 1, kemudian ketika variabel I-nya 4, mendapatkan variabel 0. Kemudian step selanjutnya itu ada outputan berupa kalimat, masukkan bilangan yang mau Anda cari. Nah, di sini kita masukkan berapa sih bilangan yang mau kita cari. Misalnya kita mau mencari bilangan 7. Nah, di sini kita masuk ke dalam fungsi cari. Fungsi cari yang pertama ya ini. Di dalam fungsi cari yang pertama ini ada deklarasi boolean ketemu.
Dan kemudian di sini ada deklarasi variabel i dengan tipe data integer dan larik berapa. Nah, kemudian ini ada i sama dengan 0. Di sini ada ketemu sama dengan false. Nah, di sini ada looping. Nah, di looping ini LI itu tidak sama dengan X dan I lebih kecil daripada 0. Dan di sini ada I sama dengan I plus 1. Nah, ketika di sini kan I-nya 1, berarti L ketika L-nya 1 kan 7. 7 itu sama enggak sama X? X-nya kan 7. 7 sama enggak sama dengan 7? Nah, karena itu sama ketemu, jadi masuk ke sini. Dan kemudian ketemu itu diganti dengan true. Nah, kan ini sudah berubah menjadi true. Nah, kemudian ini ada larik berapa sama dengan i. Larik berapa ini juga diubah menjadi 1 juga. Dan kemudian di sini ada outputan dengan kalimat elemen yang Anda cari ada di indeks dan ini hasilnya adalah elemen ketujuh yang kita carikan tadi 7. Ada pada indeks ke-1 ini. Dan kemudian kita akan menjelaskan cari yang kedua, fungsi cari yang kedua. Kita kembali ke main. Kita ganti ini menjadi cari 2. Oke. Kita step. Ini yang pertama ini, tahap-tahap yang pertama ini sama ya, sama yang seperti tadi. Mendeklarasi dulu. Kemudian masukkan berapa panjangnya, kita masukkan seperti tadi ya, 5. Terus dan ini sama, mendapatkan angka secara random seperti tadi. Nah, ini angkanya mulai terisi ya. Ini prosesnya sama seperti tadi. Nah, dan kemudian terdapat outputan masukan bilangan yang ingin kamu cari. Nah, aku mau cari angka 5. Dan kemudian ini masuk ke dalam fungsi cari 2. Di dalam fungsi cari 2 itu dibutuhkan integer X, integer L, dan integer N. Ini integer tipe datanya, kemudian ada deklarasi boolean ketemu, dan kemudian ini ada deklarasi I dengan tipe data integer, larik berapa, dan kemudian ini ada I sama dengan 0, dan kemudian ini ada ketemu sama dengan false. Nah, di sini ada looping. Di sini loopnya itu i lebih kecil daripada 0 dan tidak ketemu gitu. Nah, ini jika i-nya itu 0,
Berarti kan kayak L 0 sama dengan X enggak, 0 sama dengan 5 apa enggak? Nah, salah kan? Terus kalau salah itu, I-nya itu ditambah satu, berarti 0 ditambah satu sama dengan satu. Ini nanti berubah menjadi satu. Nah, ya kan? Dan kemudian ini eh, prosesnya sama. Ini I-nya kan satu, berarti ini 5 itu sama enggak? Sama dengan 5? Sama ya. Berarti true. Nah, true. Dan ini ketemu akan true akan disimpan ke dalam variabel ketemu. Nah, ini sudah masuk ke dalam variabel ketemu dan kemudian I-nya itu dimasukkan ke dalam larik berapa. Ini larik berapa? Larik berapa? Ini sudah terisi ya dengan satu. Nah, kemudian masuk ke dalam outputan. Nah, di sini kita mendapatkan outputan elemen 5 yang Anda cari ada di indeks 1 itu. Jadi, perbedaan dari cari yang pertama dengan cari yang kedua itu adalah pada bagian sini. Kalau dicari yang pertama itu prosesnya dilakukan untuk mencari letak dari bilangan yang kita inginkan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya ini persyaratan. Sedangkan di cari yang kedua itu perbedaannya ada di sini. Persyaratannya udah ada di awal atau digabung gitu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang kata atau gimana, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.